ini Eh, Benkyo Surumai Oreo Shimashu Hanamimasu. Hajime mas. Amin. Ayo, mas. Oke. Hai. Oke, kalau begitu. Kita mulai saja. Kelihatan ya, aku share screen. Iya. Oke, yuk kata nih. Ya, kemarin sebenarnya kita udah bahas buku Sakura kan, waktu awal-awal itu. Dari 1 sampai bab 3 kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Nah, jadi sekarang kita bahas ulang lagi ya, biar hatam. Nah, pasti ingat nggak Atar, Aisatsu itu apa? Kalau Aisatsu itu ada ini apa? Salam. Salam. Iya. Soalnya kalau ini pas tadi aku ada Iya, benar. Tapi benar, ada salam di situ, ya. Selamat pagi, kalau ketemu orang kan, ohayo gozaimasu, atau ohayo, gitu kan. Terus ada konnichiwa, gitu kan. Kok ini lihat di sini spellingnya ya. Niko, ni, ciwa, wa-nya itu bukan pakai wa itu ya, tapi pakai h, gitu Atar, gitu. Coba, masih ingat nggak hiragana? Coba kamu tulis nih pakai hiragana, bisa nggak? Ohayo gozaimasu. se Bisa nggak? sebentar aku ngambil buku. Kalau dibikin kan ini ya, tapi kalau bisa jangan nyontek ya. Kita coba gitu. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa gitu kan. Gitu. Ohayo gozaimasu. Kalau gozaimasu kan dari hiragana apa? Atar, masih ingat nggak? Ohayo Gua apa? kok dikasih tenten. Iya kok. Terus ada sa juga kan pakai tenten. Ohayo gozaimasu. Gitu. Kalau konnichiwa kok en ni chi wa-nya itu dari h gitu. Dan saya aku Kok caranya nulis, apa? nulis Jepang di chat asik. Ya, apa-apa. Ntar coba. Ini yang sensei ketik ini apa bacanya Tar? Yang di sini. Apa? Bentar. Ini yang ini di atas kanan sensei. Em, ini Apa? konbang wa Iya, pinter. Oh, bagus. Iya gitu. Ya, beda ya sama kita kemarin nulis-nulis ya. Mentang-mentang itu satu kata gitu kan, dibacanya wa. Kenapa sensei wa dari sananya gitu? Iya, kita main rules di sini. Rules orang Jepang emang kayak gitu, gitu. Ya. Terus di sini juga ada konbanwa tadi ya, oyasumi nasai. Nah, ini pakai apa namanya? Pakai hiragana gitu kan. Nah, nih kalau sayonara dia tuh kalau di hiragana sayonara, sayonara pending dia gitu. Sayonara gitu kan. Itu. Ada yang bertanyain nggak? enggak. Sayonara. Nah, Dewa Mata juga pakai H nih, nggak pakai wa yang hiragana ya. Deha Mata gitu. Dewa Mata kan gitu. Nah, gitu. Mata Ashta, mata Raisyu. Kalau dia Raisyu ada double U-nya. Raisyu gitu. Shiyu gitu kan. Gitu. Paham ya? Hmm. Mm-mm. Nah, arigato, dia pakai to u, arigato gozaimasu. Kalau kita nulis hiragananya, iye dou itashimashite. Nah, dia ada dounya ya, dou gitu. Dou itashimashite. Kan gitu. Oh, genki desu ka? Hai, genki desu ya. Iye, sumimasen, iye. Sumimasen itu apa artinya? Kayak bisa permisi juga. Ya, permisi, maaf gitu ya. Oke, good, kamu bisa gitu. Itu tadi Nah, mukanya apa?
Muka sengaja gitu. Oh ya, yang gambar nggak ini ya, agak warui ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini kita bahas angka nih, Atar. Atar mau kita bahas lebih detail atau enggak? Angka, Detailin. detail. Sebentar, kalau gitu. Sensei mau share screen dulu. Semoga bisa di sini ada share screen ya. Mana ya? Angka, angka, angka PowerPoint. Aku udah pernah bikin belum sih? Udah pernah kirim nggak sih angka? Bahas angka-angka dalam bahasa Jepang. Kan kemarin kayaknya udah bahas deh. Jadi kayak angka itu kan kalau ini penyebutan 1 sampai 10 dulu deh gitu kan. Itu kan ada beda ya gitu. Kalau satu itu kan ichi. Coba masih ingat nggak kamu? Ichi ini Sang Yonggo. Ya, terus Eh, apa nah? Yonggo Roku Nana Hachi 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 hachi, ya, terus Hachi apa ya? Oh, hachi, Kyu. Q, Kyuju, iya kan? Iya benar. Itu, bentar ya. Ya, Senja ada nggak ya? Warui banget sih kalau nggak ada. Bentar. Ini apa? Kenapa? Waduh itu apa? Warui itu buruk. Oh, Warui itu buruk. Bentar. Iya, jadi kalau angka-angka, apa ya? Kan 1 sampai 10. Ada beberapa angka yang bisa ada dua penyebutan. Paham nggak? enggak. Ada dua penyebutan. Kayak kamu tadi ngomong. Nana Kalau Hachi. iya, heeh. Empat itu kan ada dua. Bisa shichi, bisa apa tadi? Bisa shi, bisa yong, iya nggak? Iya. Nah, kayak gitu maksudnya, maksud sensei. Jadi ada dua penyebutan, gitu. Oh, Paham tah? Jadi ada dua, jadi ada kita bisa sebutin dua penyebutan dalam bahasa Jepang. Nih, sensei share screen deh, gini aja. aduh kok. Ternyata, tahu kamu, nggak apa-apa, tenang aja. Gini ya, kelihatan nggak kalau aku kayak gini? Ah ya, kelihatan lah. Kelihatan ya? Oke. Ya, Konversi. kita bayar dulu Kyoshi-nya. Ntar dulu ya. Soalnya Sensei mau ngezoom gimana sih cara ngezoomnya? Ini ya? Oh, ini slide baru. Bukan dong. Oh, jadi slide baru. Ih, enggak yang ini. Nah, ini kayak gini kan. Empat sama cara... Sebentar, sebentar, Cara... sebentar, sebentar. Nggak begitu kelihatan. Iya, makanya aku lagi mencoba gimana sih biar kita bisa ngezoom. Terus Sensei juga nggak ada ya? Ini Itu, apa? telusur yang kanan bukan? Iya. Sebelah kanan, Mana? sebelah kanan yang telusuri bukan? Enggak. Ini slide bar. Nambah slide. Oh, ini ya perbesar. Bisa nggak? Kok nggak aku pencet nggak keluar sih nggak? Kan perbesar. Geser nih, guys. Nah, ya. Jadi kita mulai dari angka 1 sampai 10 dulu ya, Atar. Nah, yang seperti Sensei bilang, kalau nol itu kan bisa zero, bisa rei atau re. Kalau satu ichi, ni, sang, gitu kan. Kalau empat itu yong atau shi, gitu, Atar, ya. Makanya ada dua nih, bisa ini, bisa itu, bisa yong, bisa shi, gitu kan. Terus ada go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu atau ku, baru ju, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, paham. Heeh. Jadi untuk angka gitu ya, 1 sampai 10 itu ada empat angka bahasa Jepangnya yong atau shi gitu kan. Terus nana atau shichi yang ketujuh, angka 7. Kalau dia 9 Q atau ku gitu kan. Itu memiliki penyebutan yang berbeda, tergantung kalimatnya. Biasanya kalau nomor telepon dia, kalau untuk angka 4 nomor telepon dia pakai yong, nggak pakai shi. Kalau dia 7 dia pakainya nana, bukan dia pakai shichi. Kalau dia 9 kalau 9 ini bisa Q, bisa Q sih, sama aja sebenarnya kalau 9. Cuma nanti kalau untuk jam dia nggak pakai yong, tapi 4 jam 4 yoji. Nah, itu lagi ada lagi gitu. Jadi ada rulesnya Sensei, sendiri. sensei. Hmm,
Kenapa? Saya tadi tadi putus. Tadi aduh udah panjang ya. Putus-putus. Agak putus. Iya, jadi Aku intinya, kenapa? enggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi intinya ada penyebutan yang berbeda. Seperti itu aja. Yang ada tertulis di sini. Gitu sih. Lanjut kita ya, biar nggak ngabis durasi. Oke. Nah, di sini, Sensei kalau misalnya untuk 17 gitu kan, belasan-belasan. Nah, itu tuh sama sebenarnya kayak kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau misalnya 11 berarti 10 tambah satu. Gitu. Kita main matematika, paham ya? Iya. 10 sama 2, 10 sama 9. Berarti 19 apa bahasa Jepangnya, Ar? Jukyu. Nah, Jukyu, iya kan. Terus kalau dia puluhan berarti sebutin dulu ya angkanya, angka yang apa namanya, yang mau disebut baru dia pakai 10 gitu kan. Misalnya 9, 90, 9 dulu baru 10 gitu kan. 80, 8 dulu baru 10 gitu. Paham nggak? Angka kirinya dulu ya. Iya, bener gitu. Kalau di Indonesia kan, tapi kalau kita ya, mungkin kalau dalam matematika 40, 4 kali 10, iya enggak? Nah, 4 sama 10 gitu kan? Gitu. Ya. Terus, lanjut lagi. Di situ ada hiyaku. Hiyaku itu berarti 100 gitu ya. Gitu. Hiyaku beda sendiri. Kalau 99 berarti bahasa Jepangnya apa? Atar. Kyu. Bukan dong. Kok Apa dong? kelihatan ketawa? Kalau 90 berarti 9 Oh, sama 10. oh, aku 9, aku hmm. dengar 99 saya bilang ya. 99 maksud Sensei. Iya 99. Iya, kalau Apa? Ayo bahasa Jepangnya. apa ya? QJQ bukan. Ya, Kyujuku atau Kujuku itu sama aja. Gitu. Kamu mau sebutin apapun juga nggak masalah gitu. Paham ya? Iya, Bang. Nah, oke. Kalau 100 apa tadi? Juju. Enggak, 100 apa? Jujur aja. Aku. Ya aku, Atar nih ya. Jangan ngelawak dulu Atar, nanti aja kalau udah kelar. Nggak mau. Ya, oke. Nggak mau. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang di sini ada ratusan, ya. Nah, kalau dia 100, 200 gitu kan. Di sini tuh dia ada penyebutan sendiri, Atar. Jadi kalau dia 100 itu kan hiyaku. Sama kayak kita sebutin 40, 50 gitu kan. Berarti kan 5 sama 10. Kalau 500 berarti 5 sama 100. Paham ya? Gitu. Cuma yang ngebedain adalah ya ratusannya itu ada hiyaku, ada biaku, ada piaku. Hah? Paham? Gitu. Contohnya yang 300 nih, ya 300 sambiaku. Tapi kita ngomongnya sambiaku pakai M, tapi nulisnya pakai hiragana eng, paham nggak? Gitu. Paham nggak? Ya lumayan lah. Iya, iya, intinya gitu, ya. Jadi sang, kalau sang kan hiragana sa sama eng, ya nggak? Nah, terus kalau biaku berarti hiragana apa sama apa? Biaku, bia. Ke apa namanya? Hiragana hi. Oke. Terus Terus itu pakai pakai dan kursinya ya, tapi ya nya pakai ya. misalnya bunyian. Pinter. Iya, bener ya. Biaku. Nah, tinggal tambahku gitu ya. Oke, sambiaku gitu. Terus kalau dia 600 dia ropiaku. Dia double P. Berarti kalau dia double P pakai hiragana apa, Atar? Pakai apa? Ci di yang kecil. Maksudnya. Iya, pinter. Gitu ya. Itu kalau di katakana, ya nggak? Kalau di hiragana kan tsunya kayak ini ya. Kayak nyongkel gitu ya. Kayak koma gitu. Rapiaku. Oke, gitu juga sama 800 ya, hapiaku. Gitu ya.
Coba Atar baca 100 sampai 1000 apa aja tuh Atar? Nih, apa 100? Hiyaku nih, hiyaku sang biaku Ah, yong sambiaku pakai em. biaku. Oh, Hmm. sam Terus biaku yong hiyaku go hiyaku ropiaku nana hiyaku hapiaku kyu hakyu Q kan jadinya. kyu hiyaku seng. Oke, yeay. Ya, gitu. Jadi kalau 1000 itu dia pakainya seng gitu ya. Oke, bagus. Lanjut lagi kita. Nah, sekarang kita ke ribuan nih ya. Sama kayak yang tadi sebelumnya, dia juga punya penyebutan khusus nih. Tapi penyebutan khususnya sama di 3 sama di 8. Tadi kan ada di 6 kan? Kalau di 6 di sini yang untuk ribuan nggak ada gitu ya. Kalau yang 3 tadi itu kan Sangzeng ya kan. Kalau 300 tadi apa? Eh, Bahasa sang sang Sambiaku. Sambiaku. Oke? ya. Sambiaku. Tapi kalau dia 3000 Sangzeng. Kalau Zeng berarti pakai apa hiragananya? Ini apa saya dikasih tenten. Ih, pinter, yeay, gitu ya. Terus pakai haseng nih, yang kalau dia 8000 dia haseng. Jadi double tsu kan, ada tsunya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Sensei kalau 10.000 apa? 10.000 kita nggak pakai 10 ju, nggak ada. Tapi dia ada penyebutannya. Dia satu sama namanya puluh ribu gitu. Satu terus 10.000 berarti nolnya ada 4 gitu. Jadi namanya satu ichi sama 10.000 mang. Ichi mang gitu. Cipang. Kan ichi satu kan? Gitu. Iya sih. Nah, dia di sini bisa pakai perandaian sekat nih. Tapi kalau untuk 10.000 ini dia tuh sama aja kayak 10.000, 20.000, 30.000 gitu kan. Karena dia 10.000 itu dia pakai mang ya 2, 3, 4, 5 itu ya kita sebutin aja kayak yang awal nggak pakai huruf apa-apa ya nggak pakai tambahan gitu jadi kayak Nisang Yonggo Roku gitu untuk 70.000 ya Nana atau Shichi bisa gitu Hyaku atau Ku juga bisa gitu kan gitu apa Q, ya Q atau Q juga bisa kalau hiakumang berarti 1 juta gitu kan iya karena kan 100 sama nolnya ada 6 nolnya ada 4 jadi kan dia 1 juta gitu iya nggak Iya. nolnya kan 6 1 juta gitu Sengmang Okucho gitu Kalau nah iya, hmm? kalau masalah angka sih gampang, cuman kayak penyebutan dan lain-lainnya itu loh. Oke, nih kita mau bahas nih ya. Jadi untuk nulis angka dalam bahasa Jepang itu kan sama. Kalau kita nulis ya, ada 3 angka kan baru kita pakai titik nggak? Iya kan? Iya. Misalnya mau nulis ini, angka pertama nih kita ngomongnya 1000. Tambah 3 angka lagi baru juta, iya nggak? Terus Iya. angka lagi, apa nolnya ada 9 itu miliar. Nambah angka lagi jadi triliun gitu kan. Nah, kalau di Jepang dia ya, kalau di Jepang itu biasanya ditulis per 3 angka, tapi dia nyebutinnya 4 angka dari belakang. Jadi 4 angka pertama yang tadi ya, anggap aja kita bikinnya 10.000 ya. 10.000 dia kan jadi Ichimang, ya enggak? Iya. Nah, berarti kita tambah lagi nolnya ada 4, jadi Ichioku gitu. Tambah lagi nolnya 4 lagi, Ichicho gitu. Ichicho. Iya, makanya tadi ada Mang Okucho gitu. Nih, jadi Ichimang nih. Ini kan 10.000 Atar ya. Nah, kita di sini bisa pakai perandaian sekat nih Atar gitu. Contoh 10.000. Jadi kan di sini nolnya ada 4 kan? Iya nggak? Ya. Nah, karena di sini nolnya ada 4, angkanya ada 4 di belakang satu, jadi kita bikin stripnya satu di sini. Ingat, perandaian sekat tadi Sensei bilang, sekat pertama dibilangnya mang. Sekat kedua tambah nolnya 4 lagi tadi ya, mang oku.
nolnya tambah 4 lagi itu cho. Oh, Mang, oku, cho. Oke? oke. Gitu. Nah, jadi kalau di sini ya, kan satu, nol di sini kan nggak ada angka yang berarti kan. Berarti kita bacanya yang disekat ini, ichi, mang. Gitu, paham tah? Paham, paham. Nah, kita tambah lagi nih, ada di dalam bahasa Indonesia kita bilang 107 juta kali kita, 100, 107, ya 107 juta 5.000 nggak sih? Ya, 107 juta 5.000 ya. Kalau kita ini ya. Mohon maaf nih ya, Tar nih, langsung berat angkanya. Kita mau ngomong ini ke dalam bahasa Jepang, kita bisa pakai perandaian sekat nih ya, Tar. Paham nggak? Ya, boleh. Gitu. Heeh. Jadi, ya, perandaian sekat, di sini kita bisa hitung dari belakang, Atar. Bikin di sini, coba ya, kita hitung bareng-bareng ya, per 4 angka, baru kita bikin sekat satu, oke? Gitu ya. Jadi gini, 0, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti di antara 0 sama 5 itu sekatnya satu. Heeh. Bikin lagi dari sini, dari nolnya di belakang 5 nih. 1, 2, 3, tiganya yang di 7, 4. Berarti di antara 1 sama 0 sekatnya ada 2. Paham ya? Ingat, per 4 angka ya, mang, oku, cho. Jadi dari belakang itu kita bacanya mang di sini. Kalau di sini oku. Nanti kalau ada 4 angka lagi, bisa kita bikin perandaian sekat yang ketiga. Paham ya? Kayak gitu. Jadi, kan udah kita bikin sekat kayak gini nih. Tinggal kita sebutin aja, Atar. Ya, satu bahasa Jepangnya apa? Ichi, Ichi. Sekat kedua tadi bacanya? ichi oku. Oku, iya. 0 sama 7 ini kan, 0 ini kan gak ada nilainya. Berarti kita lihat aja di sesudahnya nih. Berarti 700. 700 apa tadi? 7 sama 100. Apa? Nana, Nana apa tadi itu? Nana, Hyaku. Heeh. Ya, Nana Hyaku. Baru sekat kedua, sekat yang pertama ini kita baca apa? Nana Tadi? yang Nana Hyaku, gitu kan. Nah, sekat yang kedua, sekat yang pertama ini bacanya apa tadi? mang. Mang itu ya. Ichioku nanahiyaku mang 5.000. 5.000 apa? Gome. Goseng. Goseng. Kalau gomeng nanti ya, cap gomeh katanya. Gitu. Oke, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Gak ada ya? Oke, syukurlah. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh gitu. Nah, kayak gini juga nih Atar. Kalau Atar perhatiin, ini kita juga bisa pakai perandaian sekat loh. Misalnya nih, di sini kan ada 17.640. Iya enggak? Kita bikin perandaian sekat dari belakang. Berarti 0, ya 0 ini jadi 1 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti satu sekatnya satu gitu kan. Berarti Ichimang ya kan baru 7.000. Nanteng 600. Ropiaku 40. Yongju. Paham nggak? Bikin perandaian sekat. Ceritanya Atar. Paham nggak? Oh, kayak di situ. Oh ya. Ya. Iya, coba Atar bikin sendiri, Tar. Yuk, biar Sensei bantu juga kalau kurang paham. Nih, Atar bikin dulu di tab atau di buku Atar. Di situ ada 36.700. Oh, boleh. Kamu mau bikin di situ juga nggak apa-apa. Di bawah sini. Coba. 36.000. Iya, pintar. Bikin sekatnya satu. Benar. Jadi bacanya gimana? Eh, ini apa namanya? Tiga apa tiga tadi? Ichi ini Sang. Sang. Ichi Sang. Mang. 6, 6.000. ro Ro apa? Ya, Roku Rokuseng sama apa 700. 8 8 Nah, 8 itu apa? Hachi. 700 dulu ya. Iya dong, 788. Nah, nah iya aku dari atas dulu nggak sih, baru ke bawah. Ini bacanya gimana nih kayak gini nih? Pusing dia mikir.
Nanahiyaku. Eh, Dia kan, oh ya, Nanahiyaku benar ya. Berarti 88. Ayo, 8 Hachiju. hachi hachi je. Aduh kecil ya. Gak apa-apa. Kelihatan kok Hachiju. 8. Hachi. Yuk, baca semua. Sang mang rogosain nanahiyako hachi hachi. Yeay. Bagus. Gitu ya. Next. Ya, Wah, nih kamu hapus dulu. Oke, good. Nah, kayak gini juga nih ya. Tadi 22.645. Dihitung dari limanya 1, 2, 3, 4. Berarti duanya sekat satu. Sekat satu dibacanya mang. Ingat, mang okucho ya. Jadi, nih mang. Nih 2.000 niseng 600 ya. Ropiaku 45 yong jugo gitu. Paham ya? Good. Nah, kayak gini juga nih. Sensei yang angkanya banyak gimana, Sensei? Gampang. Kamu gak usah mikir gimana-gimana. Ini nolnya justru nggak ada nilainya kan? Kamu hitungnya, ingat 4 angka dari belakang lagi. 1, 2, 3, 4. Nih, berarti sekatnya itu di antara 30 sama 0, ya nggak? ya. Nah, nolnya ini kan nggak ada nilainya. Ya udah 430. Berarti 400 itu apa? 400 itu Ichini Sangyong. Yong apa? Yong 100. Yong Hiak. Yong ha Yaku Yong Yaku. Iya, Yong Hiaku 30 deh. 30 apa? Apa Sangju Sangju. Gitu. Baru sekat satu. Tadi sekat satu apa? Jumang. Mang. Iya, Yong Hiaku Sang Jumang. Udah kelar gitu. Kan di sini kan nggak ada angkanya. Kecuali kalau ada angkanya kita sebutin lagi kan semua gitu. Gitu ya. Iya. Itu juga sama. Terus kalau kita mau bahas umur nih guys. Nih umur ya. Kalau umur tuh sebenarnya gampang aja sih. Ya, nih kalau umur dia kan belakangnya pakai sai gitu. Umur 1 tahun isai, nisai, sangsai gitu kan. Terus sampai habis gitu. Kecuali dia 20 tahun. Dia 20 tahun ngomongnya hatachi gitu ya. Gitu. Terus kalau udah 21, 22 baru dia pakai niju. Niju isai, niju nisai, sensei wa. Niju rokusai. 6. Ya, 6 itu tadi rokusai. Berarti 2, 10, 6 ditambah sai. Ni roku, niju rokusai gitu. Oh, Nah, saya sempat mikir mau kasih apa? si umur 18 19 serius gitu. Kau pinter banget ya bikin orang tersanjung. Ya, oke. Ya, lanjut lagi. Kita ya. Nih. Sensei bacain ya. Atar bisa baca dalam hati. Bisa kalian lihat bahwa umur 20 tahun diucapkan dengan cara yang berbeda karena selain diucapkan nijusai, bisa juga diucapkan dengan kata khusus yaitu hatachi. Jadi umur 10 tahun dibacanya jusai. Dia ada double S. Berarti dia shi pakai tenten baru ada u-nya kan? Itu ju. Ya. Terus dia ada tsu kecil. Baru ada sa, baru ada i, just say, gitu ya. Ngikutin yang sesudahnya double S, gitu. Untuk yang berakhiran 1 sama 8, 1 dan 8, satu itu dibaca isai, 8 itu dibaca hasai. Misalnya 28 tahun, berarti 2, 10, dan 8. Niju hasai. 31 tahun, 3, 10, 1. Baru pakai tahun, 3 sang. 10 ju, 1 isai. Tambah sainya ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, Atar? Enggak Nggak ada. Oke. Nah, nih. Nih, ada kayak gini nih. Atar bisa baca nggak, Tar? enggak kelihatan kecil Kecil ya, ntar dulu, sensei yang zoom lagi deh. Bisa nggak ya? Nah, nih bisa dibaca nggak? Bacanya dari sini. gayanya. Nang 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 saya itu pakai tenten kah? Nggak ada. Oh ya, kalau ini pakai tenten. T pakai tenten. Nang saya demo dan D, muka. enggak, bukan. Itu dari S. Nang sa oh Nansai.
Nang sai desuka, deska. Deska, pinter. Terus, Itu nih, itu ne bukan. Itu wa. wah, oh nggak kelihatan. Apa Eh, tuh? oh, watashi wa ni ni niji niji. Ya, ji sama yu kecil. Ini yu kecil, Oh, jadi ju. kirain ya apaan titik gitu. Iya. Niju, niju, niju. Oh, berarti 20 berapa itu? 20 ya? Mm-mm. Terus ini belum dibaca. Yang lagi. Ni 20-nya bener. sang, niju. Oh, Sang. ya. Niju sang itu apa sih? Sa ya? Sai, sai tes, sai Iya, niju sang sai des. Apa artinya? nggak tahu. Oh, aku 23 dua Iya, bener. Kan sang itu 3. 23 tahun gitu. Tuh bisa Tar, keren, bisa baca. Ya. Jadi, untuk menyatakan umur, kalian bisa menggunakan kalimat di bawah ini ya. Watashi wa, umur kalian berapa? Baru pakai sai, baru pakai des. Yang kedua, watashi no nenrei wa gitu kan. Nenrei itu umur juga, umur saya gitu. Berapa umurnya gitu, baru pakai des. Atau kita nggak usah sebutin pakai watashi, langsung aja. Nenrewa, umurnya berapa, baru pakai des. Gitu deh. Ada yang mau tanyain nggak? enggak. Nggak ada ya? Nah, lagi kita lihat sini. Jika dia menyatakan umur atau usia, untuk menyatakan umur orang lain, kalian bisa menggunakan kalimat di bawah ini. Nansai desu ka? Yang paling umum, standar ya. Oikutsu desu ka? Itu yang lebih formal. Nansai de irasshaimasu ka? Itu sangat sopan ya. Kita ngomongnya sama orang yang lebih tua ya. Nansai de irasshaimasu ka? Apa bentuk sopan dari deska yaitu irasshaimasu ka? Itu nanti ada kalau kita belajar N5 ada ini bahasa udah sopan sopan banget gitu. Yang keempat, oikutsu. Kenapa? Kayak bahasa Jawa dong. Iya bener, gitu. Ada yang versi halus gitu kan. Kita ngomong sama siapa gitu kan. Gitu. Yang keempat, oikutsu de irasshaimasu ka? Nah, yang kelima, otoshi. Otoshi itu kayak tahun ya. Otoshi wa ikutsu, tahun ini berapa umurnya? Itu maksudnya. Gitu. Otoshi wa ikutsu. Dan biasanya kita ngomong sama yang lebih muda atau anak kecil atau kepada yang kepada teman juga bisa Tapi gitu. bisa ini, Apa? apa namanya? Watashi wa niju otoshi itu. Boleh. Enggak. Watashi no otoshi wa Oh gitu. iya. Atau langsung otoshi wa nani nani sai desu boleh gitu. Yang penting benar pakai template aja gitu. Iya, kalau orang nanya deska ya kita pakai des. Kalau irashaimasuka kita ya pakai irashaimas gitu. Template namanya, benar kok. Yeay, keren ya. Lanjut lagi. Kita ke mana ya? Tadi nih ya. Nah, kalau ke sini berarti artinya sudah selesai angka-angka ya. Ada yang mau ditanyain nggak tadi angka? Enggak. Nggak, yay. Oke, nah kita ke hyogeng. Hyogeng itu artinya ungkapan, Atar ya. Di sini ada kite kudasai. Ya, kita ngedengerin gitu kan, meminta seseorang untuk mendengarkan. Jadi Contohnya ada tepuo kite kudasai, dengarkanlah tape record gitu. Apa kaset ya kan buat nge-record gitu kan. Terus ada lagi kaite kudasai, meminta seseorang untuk nulis. Noto kaite kudasai, tulislah di buku notebook di buku catatan. Sakubung o kaite kudasai. Tulislah karangan gitu kan. Yonde kudasai gitu ya. Jadi, kalau yonde kudasai itu meminta seseorang untuk membaca. Yonde kudasai, hongo yonde kudasai. Baca buku gitu ya. Silahkan baca buku gitu ya. Segi di sini ada akete kudasai. Ya, akete, akemas, kata kerja bentuk te kudasai. Jadi, meminta untuk buka buku biasanya ya, membuka.
membuka buku bisa membuka halamannya bisa disebutin juga Atar gitu. Misalnya buka halaman 12 berarti 12-nya dulu. Tadi kita udah bahas angka dalam bahasa Jepang. 12 berarti 10 sama apa? Sama angka apa? Duh. Wah. Ayo, mana suaranya Atar? Hilang Atarnya. Juni. Juni, iya. Ya, Juni Peji. Peji itu page, ya, halaman gitu. Juni Peji, oh, akete kudasai. Bukalah halaman 12. Ite kudasai. Ite gitu kan, meminta seseorang untuk mengucapkan Moichido ite kudasai. Ini kalau Atar denger apa nonton anime ngerti ya, biasanya kan ada ya gitu, tolong Eh, ucapkan sekali lagi gitu, atau ngomong sama sensei boleh, sumimasen sensei moichido onegai shimasu tuh boleh gitu, tapi jangan moichido ite kudasai, nggak sopan ngomong sama sensei kayak gitu gitu ya, gitu. Suate, suarimas, meminta seseorang untuk duduk. Isu nih, isu itu kursi ya, nih itu di kursi gitu. Suate kudasai, duduklah di kursi. Tate, Tate. iya, iya ya kemana udah kita bahas ya? Iya. Tate, suate, hongo akete. Weh, ntar ya kita dengerin lagi nanti aja gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut. Tadi yang apa namanya? Yang Mana? nggak jadi deh, nggak ada. Ih, Yang ini, kalau apa? yang lebih sopan tadi yang Moichido Ite Kudasai itu apa? Ah, gini, sensei mo ichido onegai shimasu, onegai shimasu gitu kan. Oh, Onegai shimasu itu artinya tolong juga, tapi ngomongnya kan sama sensei gitu. Onegai shimasu. Sebenarnya nggak sama sensei juga sih, lebih sopannya sama atasan sama yang di atas kita umurnya itu juga bisa gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? nama-nama. Oke, oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, ini nih. Sushi, soto, tatsu, sato, seito, chikatetsu. Sebenarnya ini gampang nih, kita bisa kan ya bikin hiragananya. Masih ingat nggak, Tar? Eh, Sushi. Oh, Coba. bisa. Atau enggak, ini skip dulu kali. Harusnya udah hafal sih. Ya nggak sih hiragana? Apa mau nulis? Udah sih, udah hafal. Udah hafal? Oke, ya. Oh, boleh kamu mau nulis. Asik. Sushinya mana? Good. Buahnya soto. Apa nama? So, Heeh. Kamu pakai pakai mouse itu. Jago banget. Benar. Kan susah. Sensei aja susah. Taunya gimana? Tachitsu to. Taunya kayak T, cuma dia kayak Y gitu kan. Wah, kepencet semua. Ya, ya. Soto. Oh, Itu sih. eh, ya enggak deh bener, cuman kurang miring doang. Ya, taunya mana? Oke. Ye, lanjut lagi, Tar. Tatsu. Seta, kalau yang tadi yang katakana tanya. Enggak. Kita di sini masih masih hiragana sih, walaupun kita udah kelar katakana ya. Ya udah, tanya gimana? Wih, jago. Wih, wih, tsunya. Se itu kayak Heeh. gimana ya? Ye, itu Ci. Bukan, Tsu. Kayak ini, kayak apa, koma. Nah, tatsu. Oke, lagi. Satu. Gojo satu. Enggak ya? Gojo gula. Itu mah polisi yang di Conan itu satu. Satu. Oh iya. Oke, coba gimana? Sa itu kayak ini. Sa, stripnya satu. Ih, pinter. Yeay. Eh, Tonya asik. U-nya nah, asik. Yeay. Ya udah kita lanjut lagi ah. Udahlah.
Ya, thank you, Atar. Kita lanjut nih. Hajime mashite. Neh, kita di sini ngomong tingkatan kelas ya. Jadi kalau kita ngomong bahas tingkatan kelas, biasanya kalau di Indonesia kan kita ya kelas 1, kelas 2, ya enggak? Atar kelas berapa sekarang? Watashi Rokunensei asik. Asik, weh. Ya benar kayak gitu, gitu. Watashi rokunensei desu, gitu. Tinggal sebutin aja, gitu kan. Benar, 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 benar. Ya, di sini ada Nihongjin. Apa Nihongjin? Nihongjin itu kayak negara, negara. Itu jin itu artinya apa jin? Kok Jadi kok Jepang, cuman Nihong apa? iya, jin itu kewarganegaraan atau orang gitu. Jadi ke orang ini orang Jepang gitu kan. Kita orang Indonesia, Indonesia jin gitu. Chugoku jin, Chugoku Cina, orang Cina. Amerika jin, orang Amerika gitu. Kokosei, ini kalau kita ini di hiragana gini, kousei. Nah, gitu kousei. Nah, itu artinya siswa SMA gitu. Terus seito, seito itu pelajar. Namanya nama Kochira. Kochira kayak misalnya Atar ngajak temen Atar jalan-jalan gitu kan. Atar ketemu lagi sama temen Atar satu lagi. Atar ngasih tahu, "Ini temen aku nih," gitu. Nah, pakainya Kochira. Kochira, wah, namanya siapa? Boleh. Paham ya? Oke. Gitu, itu Kochira. Jadi tinggal disebutin nih contoh di pola kalimatnya. Watashi wa Nina des. Watashi no namae wa Toto des. Jadi kita bisa nyebutin pakai namanya. Watashi no namae, nama saya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya selain Watashi wa Nina des, kita juga bisa sebutin. Kayak Atar Sang tadi ngomong. Watashi wa Rokunensei des. Bisa. Gitu. Bagus, kayak gitu ya. Gitu. Terus watashi wa intinya kayak bisa diganti. Saya tuh statusnya apa? Saya tuh di sana tuh apa menjadi apa gitu ya. Gitu. Terus kamu juga mau ngomong nih, kamu kelas 6 di sekolah mana? Bisa. Kayak gini, watashi wa SMA Logika no Nina de saya dari SMA Logika namanya Nina gitu. Paham ya? Oke. Contoh, nih, watashi wa. Contoh tadi, apa? Kamu SD apa? SD 2 gitu kan? Saya lihat dari sini ya doang ya. Nah, SD 2 no atar des. Bisa, kayak gitu. Paham nggak? Bisa kamu sebutin deh. Nah, Kocira, kalau dia Kocira, dia memperkenalkan orang lain. Kocirawa, nani-nani nih. Ini adalah Totosang. Ceritanya lagi memperkenalkan si Toto gitu ya. Kocirawa, Toto, Des. Totosang, jangan lupa pakai sang, sang Des gitu ya. Gitu. Atau gini, apa? Ini dari kelas 1, namanya si Tono. Nah, Kocirawa kelasnya dulu gitu kan. Misalnya sensei mau kenalin Atar, Atar kelas 6 kan. Kochiorawa, Rokunensei no Tatar, Atar kan jadinya Atar Sang Des gitu. Paham nggak? Paham. Iya, jadi seperti itu. Terus ada lagi nih ya. Nina Sangwa kayak ngejelasin lagi gitu kan. SMA Logika no Seito des atau bisa kayak apa Angelita Sangwa Sensei apa Sensei des itu juga bisa. Bisa gitu. Kayak sebutin aja dari di sini tempat lesnya kan kayak apa sih nama tempat les kita? Lupa aku. Nihong Days. Nah, Nihong Days. Keren. Ya boleh gitu ya. Nah, Nihong Days de apa desa itu bisa. Oke, good. Keren banget ya. Amin deh. Oke. Nah, ini juga nih kita bisa bikin pakai hiragana. Masih ingat nggak? Kita main-main hiragana deh. Ayo, masih bisa lah. Fue, Duno, Neiko, Naka. Mau nulis apa? Skip atau lanjut? Bebas lah. Ya udah, kita lanjut aja lah ya. Kita ke ini. Nih ya, sekarang kita ada bahas kanji nih. Wah, huruf bahasa Jepang. Enggak. Nanti. Tenang. Ya. Nah, kayak gini nih.
hiragana sama katakana aja kayak. Iya, sabar ya. Oke, yuk kita keempat nih ya. Denwa Banggo. Denwa Banggo itu nomor telepon. Banggo itu nomor, Denwa itu telepon ya. Gitu. Jadi, sama seperti yang kita bahas tadi angka-angka, dia itu kalau nol dibacanya zero. Kalau 4 dibacanya yong. 7 dibacanya nana. 9 dibacanya Q. Double U gitu. Berarti misalnya nomor telepon Atar ya, zero hachi ni ichi no. Jadi setiap 4 angka atau dia setiap 3 angka. Kalau kita kan 4/4 ya, per 4 dia pakai strip gitu. Misalnya sensei ya, 082122025541. Nah kan kayak gini, mana bisa nggak? Lemot. Nah kan kayak gini, ini kita bisa pakai strip gitu. Ini contoh ya. Nah, jadi kita bisa sebutin gitu per 4 angka baru strip ini dibacanya no. Paham nggak? Pakainya no gitu ya. Zero hachi ni ichi no ni ni zero ni no go go yong ichi gitu. Paham ya? Kira-kira gitu. Nah, nih kalau kita nyebutin Denwa Banggoa nomornya apa baru pakai des gitu. Kalau mau nanya, Nanbang Deska, nomor teleponnya berapa? Baru udah disebutin gitu. Nah, sama ya seperti yang Sensei bilang ada template-nya. Jika dia pakai Deska, ya kita jawabnya juga pakai Des. Gitu ya. Gitu. Terus nih ada lagi Sundeimas. Kalau Sundeimas itu biasanya pola kalimat itu ya, ini itu untuk menyatakan tempat tinggal. Contoh, Sensei, Depok ni Sundeimas. Sensei wa Depok ni Sundeimas. Bisa gitu. Berarti kalau nanya, Doko ni Sundeimas kah? Depok ni Sundeimas. Gitu deh. Ada mau ditanyain nggak? Enggak. Gitu. Oke. Ini juga nih ada hiragana. Makanya kita bisa latihan nih. Nah, ini fukushu. Fukushu itu artinya pengulangan ya. Mengulang kembali materi. Nah, coba kamu lihat nomor 2. Kira-kira partikel yang cocok apa? Yang tadi kita udah bahas. Coba nomor 1 yang cocok apa partikelnya? Siwa. Watashi wa. Wa-nya pakai H atau apa? Sehat lah. Oke, good. Pakai H. Watashi wa Amir des. Saya adalah Amir. Kok bisa Terus, tulisannya? ya dong. Terus, Watashi no Watashi no ya. kurang, kurang, kurang. Watashi bukan wa ya. Pakai wa dong. Oh, pakai. Watashi wa. Oh, Iya. watashi. Mm-mm. Oh, Seito oh baru no, baru no. Benar. Iya. Watashi wa SMA 1 no Saito des. Saya adalah siswa di SMA 1. Oke. Good, lanjut. Mira Sang. Mirasang apa? No no ya, no Nggak, juga. salah, salah. Mira Sang wa Mirasang wa no sunde imai mas. Solo. Solo apa? Solo apa di sini? Kalau no. Salah, Ya Solo ini ni. ya. Oh, Solo ni. Iya, Solo nih Sundai Mas. Kayak tadi Sensei bilang Depok nih Sundai Mas. Kayak diperhatiin dong. Ya kita fokus nih, pengulangan ya. Yang keempat, coba kira-kira ngapain dia? Inua bangowanan bandes Nan Bang Des apa? deswa. Salah. Dia nanya, berarti Des Ah, ni. salah. Dia Oh, nanya, Deska gitu. terus. Iya, nomor teleponnya berapa? Kan Nan Bang, berapa nomornya? Gitu. Paham nggak? Oh, kayak nani desu ka? Iya, bener. Karena di sini ada Nanbang, kan dia nanya, Nanbang Deska? Apa nomor teleponmu? Gitu. Coba lagi, lengkapi percakapan di bawah ini dengan ungkapan yang sesuai. Kira-kira si Amir ngomong apa nih? Nani, 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 Amir des. Hajime mashite, Doni des. Apa nih jawabannya?
Apa namamu? Nah, tapi di sini ngomongnya Hajime Mashite Doni Des. Kira-kira apa yang cocok? Haji Memas teh. Hai Haji Memas apa? Iya, sama-sama bilangnya Hajime Mashite gitu. Hajime Mashite atau enggak Konnichiwa Hajime Mashite itu juga bisa. Oh, gitu. Iya, heeh. Konnichiwa, Konnichiwa Hajime Mashite gitu kan. Apa? Amir des gitu kan. Nah, baru si Donisa ngomong Hajime Mashite Doni des gitu kan. Dozo yoroshiku si Donisa kira-kira jawab apa yang cocok? Apa kabarmu ya itu ya? Ah, kalau Dozo yoroshiku itu mohon bantuannya. Kalau apa kabar o genki desu ka dong? Thank you deh. Jadi Dozo yoroshiku si Donisa ngomong apa? Yoroshiku ne. Dozo yoroshiku onegai shimasu gitu. Dozo yoroshiku onegai shimasu gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Nah, minasang, nani nani nani. Nah, terus si Doni bilang karena di sini ada minasang, si Doni sang memperkenalkan dirinya. Hajime mashite, Doni des. Kira-kira pertanyaan apa yang cocok sesuai dengan percakapan ini apa? Kochira. Atar. Kochira apa Kochiru? Kochira, Kochirawa, Kochirawa. Eh, Heeh. Doni. Doni ya. Doni sang Sang des. des. Iya, bener banget. Betul kali. Bagus, kayak gitu deh. Ya, terus juga ini bisa nih pakai nomor telepon. Coba, mau yang mana? Pilih, Atar. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nomor dua aja soalnya gampang semua angkanya. Nomor berapa? Nomor dua soalnya gampang. Apa-apaan itu? Apa? Coba. Zero sang Ichimang pakai mang. Zero sang Cho Ichi. Ichicho. Enggak. Kalau dia angka biasa dia pakai no. Oh no, no. Nggak usah sebutin yang banyak-banyak. Zero sang Ichino, terus Ichino apa sih Ichini Sangyong go 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 Q go enggak pakai 500 langsung. Oh, ah gitu oh iya. Oh, iya ya, maaf. Gokil, terus go Q Yong Yong, terus Yong no no, oke. enam Sang Roku Roku Ichi Sang Roku Roku. Oke, sang Roku Roku Ichi. Oke, good. Iya, bener kayak gitu. Tuh jago, Atar. Iya, oke. Nah, paling minggu depan kita bakal bahas yang di bab 5 nih, Atar. Jadi nanti Atar bisa persiapan ya, Atar ya. Bahas baca-baca aja dulu, gitu. Kita bahas tentang barang-barang nih dalam bahasa Jepang, gitu. Sensei rasa sekarang udah cukup materinya dari bab 1 sampai bab 4. Nanti Sensei, ini kan Sensei rekam, nanti Sensei upload, Atar tonton lagi ya, oke? Gitu ya. Oke, Atar. Oke Gambar sensei. teater. Oke, yuk. Kalau gitu kita tutup yuk. Silakan. Gantian enggak jadi lah. Benggyo rumah ini Oh, rumah oh, ini. ya Benggyo ini Heeh. Joni Di Ore sini. Sho Hai. Hai, Jime Mas. Amin. Hai Owarimas. Hai, warimas. Hai, ja, benkyo warimashita. Atar-sang. Arigato gozaimasu. Otsukare sama deshita. Ja mata raishu. Bye-bye, Atar. Arigato. Ya, Dadah.